dan juga anak-anakku semua, perwakilan dari kelas 5 dan kelas 6 yang sudah berkenan hadir di tempat ini untuk melakukan diskusi tentang pemetaan aset yang ada di SD Sirnabaya 1. Tujuan diskusi kali ini yaitu semua warga sekolah dapat memetakan aset yang dimiliki oleh SD Sirnabaya 1. Nah, aset yang dimaksud dengan aset itu adalah modal yang dimiliki oleh SD Sirnabaya 1. Saya tidak berlama-lama, langsung saja ke sini. Ada beberapa aset yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Jadi sekolah ini merupakan sebuah komunitas di mana komunitas ini harus mampu memanfaatkan segala aset yang dimiliki oleh sekolah. Biasanya atau pada umumnya pola berpikir kita itu ada dua. Ada yang berpikir berdasarkan kekurangan, ada yang berpikir berdasarkan aset. Itu perbedaannya sangat signifikan sekali. Kalau yang berdasarkan kekurangan itu kepada pengembangan sekolah itu akan menjadi terhambat. Sedangkan kalau kita berpikir berdasarkan kekuatan atau kelebihan atau modal itu untuk pengembangan sekolah itu akan sangat mendukung sekali. Nah, itu perbedaannya. Kemudian aset apa saja sih yang terdapat atau yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah? Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia itu diantaranya adalah satu, ada guru, ada kepala sekolah, ada penjaga sekolah. Kalau di tingkat SMA dan ada siswa. Kalau di tingkat SMA itu ada TU, ya. Kemudian kalau di SD ada yang namanya operator sekolah, itu termasuk modal manusia. Ada juga pengawas, ada orang tua murid dan ada tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Itu adalah modal manusia yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita ajak kerjasama untuk pengembangan sekolah. Kalau dari modal manusia itu biasanya apa, Bu, yang bisa kita pakai untuk pengembangan sekolah, yang kita bisa manfaatkan agar sekolah kita berkembang? Nah, pengetahuan, kemudian skillnya. Nah, contohnya misalkan alhamdulillah di kita ada guru yang punya kemampuan di bidang seni, ya, di bidang pupuk dan karawitan dan lain sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan pengembangan sekolah agar sekolah bisa lebih maju lagi. Kemudian dan lain sebagainya, masih banyak sebagainya. Kemudian ada modal sosial. Modal sosial ini dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat. Yang ada di dalamnya ada mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan dan bonding antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Jadi modal sosial ini adalah yang mencakup lingkungan masyarakat di sekitar. Misalkan di lingkungan masyarakat kita ada komunitas yang bergerak di bidang pengelolaan sampah misalkan gitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan sebagai modal sosial, ya. Kemudian dan lain sebagainya, contohnya nanti kita diskusi sama-sama. Kemudian ada lagi modal politik. Nah, modal politik ini sebagai salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Ibu punten. Modal politik ini berarti kita bukan berpacu pada politik saja, bukan berpacu pada kata politiknya. Berarti misalkan Demokrat, PDI, misalkan ada lagi Golkar. Kita bukan berpatokan pada ke situ. Maksud politik di sini adalah sebuah organisasi atau lembaga yang membuat kebijakan. Misalkan kita alhamdulillah dekat dengan kantor desa, yaitu kepala desa yang bisa membuat kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan sekolah. Ada lagi misalkan di sini ada 305, ya, itu sebagai modal politik kita dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan atau alam ini bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali.
ini untuk modal lingkungan atau alam. Barangkali apa yang diungkapkan di sini beda dengan lingkungan kita ya Bapak Ibu ya. Lingkungan di daerah sekolah kita itu udah nggak ada sawah, ada sawah tapi hanya sedikit. Tidak ada hutan, jarang sekali ada kebun. Danau ada tapi jaraknya lumayan jauh. Jadi lingkungan alam kita itu identik dengan lingkungan industri, ya identik dengan lingkungan industri. Danau memang ada ya Bu ya. Industri ada, danau ada. Ya industri, danau, kemudian sawah ada tapi jaraknya lumayan jauh gitu. Kalau di sini pabrik-pabrik ada yang masuk ke desa Sirnabaya. Gitu. Kalau yang bintang alam beda desa ya, beda desa ya. Iya. Lanjut lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah modal fisik. Kalau modal fisik itu identik sama bentuk bangunan, ya. Bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan dan lain sebagainya. Bisa juga berupa infrastruktur. Kalau di Sirnabaya 1, apa Bu kira-kira modal fisiknya? Kita ada lapangan 324 ya yang bisa kita manfaatkan untuk latihan bola, kemarin latihan olahraga tradisional di situ dan lain sebagainya. Nanti kita diskusi. Kemudian ada lagi yang namanya modal finansial. Kalau modal finansial itu berhubungan dengan keuangan, ya. Modal finansial dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk ada tabungan, hutang, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Yang modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur. Nah itu juga bisa dijadikan modal finansial. Misalkan sekolah kita punya kebun, punya lahan lah, lahannya dipakai nanam, misalkan tanaman apa Bu? Bayam misalkan, atau tanam cengkeh. Kemudian kita pas waktunya panen, si cengkeh itu kita jual. Nah, nanti si keuangan itu bisa dijadikan sebagai modal finansial. Atau yang sudah berjalan ada retribusi tukang dagang ya Mang Deden. Retribusi tukang dagang itu juga dijadikan sebagai modal finansial untuk membantu pengembangan sekolah. Kemudian ada lagi modal agama dan budaya, ini yang terakhir. Jadi ada 7 modal. Modal agama dan budaya berarti dari namanya sudah jelas ya. Ada yang berhubungan dengan keagamaan dan kebudayaan. Hanya kebudayaan yang dimaksud di sini yaitu merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, nama, perilaku dan lain sebagainya. Kalau misalkan di dekat kita ada apa namanya ya, grup jaipongan misalkan atau grup wayang golek, nah itu bisa dijadikan sebagai modal budaya. Nah, barangkali itu saja Bapak Ibu penjelasan tentang aset atau modal yang dimiliki oleh sebuah komunitas sekolah. Kalau untuk modal manusia tadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, ada kepala sekolah, ada guru, ada komite, ada orang tua murid, ada siswa dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk modal finansial tadi sudah ada keuangan bos ada reguler, ada bos apa lagi lah. Kemudian ada kencreng. Di kita ada uang kencreng, ada uang apa lagi? Uang retribusi ya, retribusi dari pedagang. Terus itu modal finansial. Kemudian kalau modal politik di kita ada apa Bapak Ibu? Bantuan dari modal politik kerjasama dengan 305 dalam kegiatan Purna Bakti itu kemarin ya? Karya Bakti. Kemudian dengan kantor desa juga kita bisa modal politik, bisa dijadikan kalau kelas 6 untuk perbaikan data dan lain sebagainya ya Bu ya. Untuk perbaikan kakak, biasanya KTP itu hubungannya dengan itu. Atau juga bisa dengan memberikan apa ya, sebagai jembatan untuk melakukan kita bekerja sama dengan pabrik. Biasanya kalau industri-industri itu kalau ada MOU biasanya lewat kepala desa. Jadi iya, kalau yang sudah sih pabriknya yang menghampiri kita, tapi sebaiknya kita yang menjemput bola ke pabrik-pabrik. Dan salah satu caranya barangkali bisa dengan mengajak atau bekerja sama dengan Bapak Kepala Desa
untuk sebagai jembatan untuk kita bekerja sama dengan kawasan. Kemudian modal politik sudah, modal sosial kita ada nggak Bu? Di Surabaya modal sosial belum. Modal fisik bangunan. Ada lapangan ya. Selain bangunan maksudnya ada lahan atau apa yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar sekolah. Kalau yang saya tahu ada lapangan 324 itu biasanya kita sering pakai untuk latihan olahraga sepak bola, kemudian latihan olahraga tradisional, mari kita di situ. Selain lapangan itu Bapak Ibu, aula sini juga ada ya? Kantor desa ada aula nggak sih? Ada ya. Nah itu sebetulnya jadi modal fisik buat kita. Kita bisa bekerja sama dengan desa ketika kita ada acara. Itu sebetulnya kita bisa ke desa dan meminjam lah, bekerja sama untuk menggunakan tempat aula itu. Kemudian di mall ada mall itu bisa kita manfaatkan sebagai modal fisik. Tekno, kita rencanakan akhir tahun mau di Tekno. Jadi Bu akhir tahun di Tekno. Itu bisa kita manfaatkan karena yang saya tahu lantai di Tekno itu kita bisa meminta atau meminjam tempat untuk melakukan pentas seni ya gitu. Dan katanya gratis, tapi dengan catatan orang tua tidak boleh membawa makanan dari luar, jadi jajannya harus di situ. Itu salah satu contoh modal fisik. Ada lagi apa Bu? Hotel, bisa nggak kita manfaatkan hotel? Bisa nggak Bu kita manfaatkan di KBM? Hotel, kalau SMA SMK sih bisa ya, bisa jadi tempat magang untuk jurusan perhotelan gitu biasanya. Kalau di SD, kalau seandainya memang hotelnya menerima, kita bisa pinjam aulanya. Bisa itu kan biasanya suka ada tempat-tempat makan itu biasanya bisa kita manfaatkan juga, bisa kita jadikan modal fisik untuk SDN Surabaya 1. Nah barangkali itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertemuan ini saya akhiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa membalas apa-apa, mau memberi konsumsi juga lagi puasa. Pakai pensil. Pensil boleh. Pensil dulu aja. Nanti pahala terbesar akan Allah balas untuk Bapak Ibu semua. Diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Akhir kata mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.